Dengar-dengar ada beberapa pemain keturunan Indonesia, pemain tim nasional Indonesia yang kontraknya sudah habis di klub luar sana, di Eropa, di Asia maupun di Australia, dan ingin kembali bermain di Liga Indonesia. Aduh, ya ngapain dinaturalisasi kalau kembali ke Indonesia? Ngapain diberi paspor Indonesia kalau main di Liga Indonesia? Justru main di luar itu supaya ada nilai tambah. Kalau balik ke Indonesia ya rugilah kita. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini di bursa transfer musim panas 2025 di Eropa ya. Kalau Eropa musim panas, kalau di Asia ya, di Asia Tenggara ya musim apa ya? Musim duren. Itu saudara-saudara, itu ada beberapa, ada ya bukan ya beberapa lah, beberapa pemain tim nasional Indonesia, pemain keturunan, pemain diaspora kita yang merumput di luar sana, di entah di Eropa, entah di Asia, entah di Australia, itu yang kontraknya habis. Kontraknya habis pada 30 Juni 2025 ini saudara-saudara. Itu berarti mereka harus mencari klub baru, kontraknya tidak diperpanjang ya, karena ya kalau kontraknya nggak diperpanjang itu ya berarti pemain itu tidak bagus. Gitu saudara-saudara. Itu sesederhana itu. Pemain itu tidak bagus atau klubnya nggak punya duit karena pemainnya terlalu mahal lah. Itu aja. Jadi itu ada beberapa pemain yang kontraknya habis dan mereka harus mencari klub baru di bursa transfer kali ini sebelum musim depan transfer window itu ditutup pada mungkin sekitar tanggal 31 Juli atau tanggal 1 Agustus saudara-saudara, atau September ya. Pokoknya itulah, itu mereka harus segera mencari klub sebelum ditutup supaya mereka punya klub, supaya mereka bisa bertanding, mendapatkan penghasilan, mendapatkan ilmu sepak bola, mendapatkan persaingan, supaya kalau mereka punya klub nanti mereka tidak bisa lagi dipanggil ke tim nasional Indonesia bermain. Karena kalau nggak punya klub juga ngapain juga. Kalau nggak punya klub itu nggak bisa bermain ke tim nasional juga. Kalau tidak punya klub dipanggil ke tim nasional juga rugi, tim nasionalnya tidak akan bisa berbuat banyak karena secara fisik, secara kualitas itu tentu saja mereka akan mengalami masalah karena tim nasional adalah pertandingannya, berkumpulnya hanya dalam waktu yang singkat, sehingga pemain-pemain ini membutuhkan klub sesegera mungkin. Kalau bisa sih di luar. Daftar pemain-pemain ini saudara-saudara, ada pemain seperti misalnya Tom Hai, itu kontraknya dengan Almer City FC itu berakhir karena memang dia hanya dikontrak 1 musim dan Almer City itu terdegradasi ke Erste Divisi. Kemudian ada lagi Sen Patinama itu juga kontraknya sudah berakhir, kontrak dengan klub lama dia sudah berakhir dan dia tidak mendapatkan perpanjangan kontraknya berakhir, tidak mendapatkan perpanjangan kontrak karena musim lalu juga tidak terlalu istimewa di mata pelatihnya dia, sehingga ya otomatis kontraknya tidak diperpanjang. Kemudian pemain seperti Justin Hubner itu juga kontraknya tidak dilanjutkan oleh Wolverhampton Wanderers, jadi dia terhenti
sampai ke level junior saja karena dia usianya sudah naik ke atas kan, usianya sudah naik ke atas, sudah tidak bisa lagi bermain di junior Inggris, sehingga Wolverhampton ya dilepas saja karena dia juga tidak bisa menembus skuad utama Wolverhampton Wanderers karena ya tentu saja kualitasnya, saudara-saudara. Kualitasnya dianggap tidak bisa bersaing dengan pemain utama Wolverhampton Wanderers. Kemudian dari Asia ada Jordi Amat. Jordi Amat itu kontraknya dengan Johor Darul Taksim itu juga sudah berakhir. Berakhir kalau nggak salah Juni dia berakhir. Karena ya walaupun musim lalu juga dia tidak terlalu banyak mendapatkan kesempatan bermain, beda dengan musim-musim sebelumnya yang dia sempat menjadi kapten. Musim lalu kalau nggak salah dia lebih banyak cedera, dan persaingan di Johor Darul Taksim itu juga pemain yang datang dan pergi dengan kualitas yang bagus itu banyak sekali, saudara, sehingga ya wajar Jordi Amat tersisih. Kemudian ada lagi Rafael Strijk. Rafael Strijk itu di Brisbane Roar itu juga kontraknya berakhir dan tidak diperpanjang karena selain kontribusi dia minim, Brisbane Roar juga dengar-dengar ini dia mengalami masalah finansial. Ya, ini klub yang dimiliki oleh salah satu taipan di Indonesia yang begitulah. yang kekayaannya atau perusahaannya gonjang-ganjing ya, itu sehingga dia nggak punya finansial lagi, dan Rafael Strijk menjadi salah satu pemain yang kontraknya tidak dilanjutkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, pemain seperti Miss Hilger itu juga kontraknya akan tersisa setahun lagi. Dan yang paling menarik dari Miss Hilger ini, direkturnya FC20, direktur teknik atau direktur olahraganya FC20 itu si Yan siapa gitu, itu dia sudah menyatakan kalau tidak akan memperpanjang kontrak Miss Hilger. Dia mengizinkan Miss Hilger untuk pergi. Kalau Miss Hilger mau pergi sekarang ya silahkan, dia akan sukarela. Kalau ada yang mau membeli dia silahkan, akan dilepas. Kemudian pokoknya nggak musim depan kontrak berakhir, nggak akan diperpanjang. Itu si Miss Hilger. Kemudian si Ragnar Uratmangun itu juga memasuki musim terakhir, tahun terakhir dia, musim terakhir dia dengan Dender, saudara-saudara. Jadi 2026 nanti Ragnar Uratmangun itu kontraknya akan berakhir, dan sampai sekarang juga belum ada perpanjangan. Ya nggak tahu, nanti mungkin itu proses saja karena sekarang dia cedera. Yang agak sedikit beruntung beruntung dan menurut saya ya karirnya cukup bagus, prospektif ya si Elkan Bagot, saudara-saudara. Walaupun di blacklist di tim nasional Indonesia, tetapi dia masih dipertahankan. Jadi ada opsi kontrak dia itu sebenarnya berakhir dengan Ipswich Town itu berakhir tahun ini. Tetapi ada opsi perpanjangan 1 tahun, dan opsi itu tampaknya diambil oleh Ipswich Town setelah melihat performa Elkan Bagot di peminjaman, di klub peminjaman yang sebelumnya itu Blackpool, saudara-saudara. Itu dia dipinjamkan ke situ di League One atau League 2 ya. Terus sekarang musim depan ini kan Ipswich Town akan degradasi ke Championship Division, dan dia memanggil pulang Elkan Bagot. Opsinya dia, opsi kontrak perpanjangan kontrak 1 tahun itu diaktifkan, sehingga ya kita lihat saja nanti kalau Elkan Bagot yang menjadi anak tiri di tim nasional Indonesia kemudian bisa menjadi anak kandung di Ipswich Town. ya baguslah, saudara-saudara, baguslah. Tapi ya kita nggak tahu juga apakah nanti dia akan, walaupun kontraknya diaktifkan, apakah dia akan tetap diberi kesempatan bermain di Championship Division atau dia akan dipinjamkan lagi ke klub lain. Tetapi menurut saya ya kalau dia level Premier League memang Elkan Bagot belum sampai ke situ. Tapi kalau untuk level divisi Championship, League One ya saya rasa ada prospek lah dia di sana. Menarik dari pemain-pemain yang kontraknya sudah habis ini, saudara-saudara, ada wacana, ada rumor dan ada ketertarikan dari beberapa klub di Liga Indonesia untuk memanggil pulang pemain-pemain ini. Ini baru rumor ya, rumor itu bisa benar bisa tidak. Itu ada rumor klub seperti Persija, klub seperti Persib Bandung, klub seperti Bali United, klub seperti Persis Solo itu dikabarkan tertarik untuk memulangkan pemain-pemain ini, pemain-pemain yang sudah habis kontrak. Sen Patinama, kemudian Jordi Amat, Rafael Strijk, kemudian Tom Hai, Justin Hubner. Ini ada rumor mereka ingin dipulangkan. Dan PSSI sendiri, PT Liga Indonesia baru, tentu saja dia menyambut gembira lah. Ada pemain-pemain bagus datang. PSSI herannya itu juga memberikan izin.
memberikan izin kalau pemain-pemain ini mau kembali ke Indonesia menyemarakkan Liga Indonesia, ya silahkan datang, terbuka karena mereka pemain Indonesia. Tetapi bagi saya saudara-saudara, kalau pemain-pemain ini pulang ke Indonesia sekarang dengan status mereka sebagai pemain tim nasional, ya ini kok rugilah menurut saya saudara-saudara. Nggak ada manfaatnya, nggak ada nilai tambah yang akan diberikan pemain-pemain ini kalau dia kembali ke Indonesia, gitu loh saudara-saudara ya. Iya, kenapa? Karena nanti kalau dia kembali ke Indonesia nggak ada ilmu yang ditularkan. Karena justru pemain ini nanti akan terpengaruh oleh tabiat-tabiat pemain-pemain Liga Indonesia. Jangan-jangan bisa-bisa nanti mereka setahun main atau berapa bulan main di sini sudah ikut kompetisi turnamen di Tarkam karena bayarannya sekali main bisa 10 juta. Misalnya seperti itu, sudah bisa 30 juta. Nah, itu bisa saja seperti. Jadi tidak ada nilai tambah, dan kalau dia main di Eropa sana, tetap main bertahan di luar sana, itu ada ilmu yang bisa dia tularkan kepada pemain tim nasional Indonesia lainnya, khususnya pemain-pemain lokal Indonesia itu jauh lebih bermanfaat daripada mereka kembali ke Indonesia. Bukannya saya meragukan kualitas Liga Indonesia, saudara-saudara. Bukannya saya meremehkan kualitas Liga Indonesia. Bukannya saya merendahkan klub-klub di Indonesia, saudara-saudara. Kenyataannya itu memang seperti itu. Kita bicara fakta. Bicara fakta lah, nggak usah muluk-muluk ditutup-tutupi. Kan kenyataannya memang seperti itu yang terjadi di kompetisi di Liga Indonesia. Saya sudah ngikutin Liga Indonesia sejak dulu, sejak edisi pertama tahun 94 saya sudah nonton, dan dari tahun 94 sampai sekarang itu nggak ada perubahan. Ada Liga Divisi Utama, Liga Jarum, Liga Bank Mandiri, Indonesia Super League, Liga Premier Indonesia, Indonesia Premier League, terus apalagi Liga 1. Kayak begitu dari dulu stagnan saja, kualitasnya ya begitu-begitu aja, nggak berkutik. Walaupun dengar-dengar sekarang ini ada 18 klub yang mendapatkan lisensi klub profesional dari AFC. Itu yang paling banyak di Asia Tenggara, ya. Itu kita harus apresiasi lah. Berarti ada kemauan, ada keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih bagus. Karena itu yang terbanyak setelah lebih banyak dari Thailand 8 atau berapa itu, Vietnam itu 11 atau berapa, Malaysia juga masih tidak sebanyak Indonesia. Indonesia itu 18, liganya berisi 18 timnya itu semuanya lolos lisensi AFC. Nah, itu sesuatu yang prestasi yang bagus. Tetapi secara umum saudara-saudara, kualitasnya juga kita tahulah, supporternya masih begitu-begitu aja, masih suka ribut sendiri. Kemudian masih banyak keputusan yang wasit yang tidak terlalu bagus, walaupun sudah ada video asisten referee. Kemudian rumor-rumor yang tidak sedap soal mafia-mafia itu yang akan selalu muncul ketika setiap tim ada yang kalah, itu akan selalu terus muncul. Kemudian ya macam-macam lah secara kualitas, dan utusan Indonesia di prestasi klub Indonesia di Liga Champion Asia Elite nggak ada. Adanya di Liga Champion Asia 2 juga biasa-biasa aja. Kemudian di Challenge League atau Challenge Cup itu juga biasa-biasa saja. Jadi ya itu realitas sudah. Ini ya saudara-saudara, terakhir ya, saran saya kepada pemain-pemain ini, kepada Tom Hai, kepada Justin Hubner, kepada Rafael Strijk, kepada Sen Patinama, kepada Jordi Amat, kepada Ragnar Uratmangun, kepada Mes Hilger, kepada Elkan Bagot, kepada siapapun. Gak usah buru-buru kembali ke Indonesia. Gak usah buru-buru kembali bermain di Liga Indonesia. Gak usah tergesa-gesa. Bertahanlah di sana. Saya nggak tahu ya, ini jujur saya nggak tahu sesulit apakah itu bermain di sana di Eropa, sesulit apakah mencari klub profesional yang bagusnya, tetapi diusahakan selama mungkin bertahanlah di sana. Bertahan di sana, yang nggak usah main di klub yang besar divisi utama, nggak apa-apa. Main di misalnya ST divisi 2 atau klub-klub papan bawah, itu juga nggak apa-apa. Yang penting bertahan di sana, karena dengan Anda bertahan di sana itu ilmu kualitas Anda akan tetap terjaga, kedisiplinan Anda akan tetap terjaga, profesionalismenya Anda akan tetap terjaga. Saya khawatir kalau Anda kembali ke Indonesia itu nanti ya hilanglah. Kalaupun nanti misalnya nggak bisa main di Eropa, ya main misalnya di Jepang atau di Korea atau di Cina atau di
Timur Tengah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan balik saat ini ke Indonesia. Nanti kalau kembali ke Indonesia itu nanti kalau sudah tua Anda sudah mau pensiun, Anda nggak laku lagi di sana. Nah, usia sudah 35, 36 balik ke Indonesia. Atau nanti kalau Liga Indonesia itu sudah kompetitif, sudah bisa bersaing dengan Liga Jepang, bisa bermain dengan Liga Thailand, gitulah. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang, sudah bisa bersaing dengan Liga Thailand. Oke, itu baru boleh kembali ke Indonesia. Tetapi selama kualitasnya masih begini-begini aja lebih baik nggak usah, karena percuma kalau Anda kembali itu nanti tim nasional juga nggak akan mendapatkan nilai tambah, rugi kita. Rugi dinaturalisasi, walaupun sekali lagi main di mana saja itu adalah hak Anda. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Dari mana? Dari Liberia sampai Madagaskar. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Sudah kita gibahin, menggibahkan. Tadi saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang kabar, rumor transfer, rumor jendela transfer di Liga Indonesia maupun di liga luar, khususnya yang melibatkan pemain-pemain tim nasional Indonesia, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang naturalisasi kemudian bermain di tim. Jadi ada beberapa pemain tim nasional Indonesia, pemain-pemain keturunan yang ada di Eropa sana, ada juga yang di Asia, ada juga yang di Australia, itu kontraknya sudah berakhir di akhir musim kemarin ini, musim 2024-2025. Misalnya si Tom Hai, kemudian Justin Hubner, kemudian Rafael Strijk, Jordi Amat, Sen Patinama, kemudian siapa lagi? Ada lagi yang kontraknya akan habis tahun depan, itu misalnya seperti si Ragnar Uratmangun, kemudian Mes Hilger, itu juga direktur teknik FC Twente sudah menyatakan silahkan kalau mau pergi sekarang. Nah, jadi ada beberapa pemain itu yang sudah kontraknya habis dan sekarang di bursa transfer ini, musim panas ini, mereka sedang mencari klub. Masalahnya ada beberapa pemain yang ternyata tertarik membela tim Liga Indonesia, membela klub dari Liga Indonesia. Ada beberapa, dan klub Liga Indonesia juga sudah memberikan pendekatan. Mereka sudah menghubungi pemain itu. Ada kemungkinan pemain itu tertarik, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah memberikan izin, memberikan persetujuan kalau memang dia nggak dapat klub lagi di sana, ya silahkan pulang, nanti main di Liga Indonesia, menyemarakkan Liga Indonesia. Itu hak setiap pemain. Kemudian ya nggak masalah PSSI, tetapi kalau bagi saya ya masalah lah, saudara-saudara. Masalah kalau pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora itu kembali ke Indonesia, ke Liga Indonesia, ya buat apa? Ilmunya apa yang didapatkan buat tim nasional? Kalau dia kembali main ke Indonesia, ya nanti sudah habitatnya nggak beda jauh, kelakuannya akan ketularan. Nah, pemain-pemain lokal Indonesia akan menularkan sesuatu yang ya seperti itulah, saudara-saudara tahu, kepada pemain-pemain, dan nggak akan ada nilai tambahnya. Nggak akan ada nilai tambahnya kalau pemain-pemain diaspora itu, pemain-pemain keturunan itu kembali ke Indonesia. Ya, saya nggak tahu sesulit apa mereka di sana. Saya nggak tahu kenapa klub lama mereka nggak melakukan perpanjangan kontrak. Apakah performa mereka cenderung menurun atau gimana? Kalau performa mereka cenderung menurun, ya saya bisa paham, karena biasanya pemain-pemain kalau sudah kembali ke Indonesia itu bergaul dengan pemain-pemain Indonesia, bergaul dengan sepak bola di Indonesia itu biasanya akan mengalami penurunan signifikan, karena ya kita tahu sendirilah, kulturnya seperti itu, kulturnya terlalu banyak gimmick, terlalu banyak pencitraan, yang penting keren di media tanpa ada substansinya. Jadi ya menurut saya usahakan kalian itu bertahan di sana lah. Bertahan di sana, mencari klub. Ya, klub-klub di level kedua, divisi 2 nggak masalah gitu loh. Bukan klub-klub di divisi 1, divisi utama nggak apa-apa. Klub-klub divisi 2, klub papan menengah ke bawah itu nggak masalah. Yang penting di Eropa. Karena kalau di Eropa, di luar sana itu nanti akan mendapatkan ilmu, ada manfaatnya buat tim nasional Indonesia, dan tidak akan terpengaruh oleh kebiasaan buruk pemain-pemain di Liga Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf.
Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja. Ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!